Nagara sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain membanting ya Allah, ya Allah. Apakah saat ini dia mesti voting dadakan ke seluruh karyawan di Cokro Company? Apa yang harus dirinya lakukan? Pilihannya: A. Nangis. B. Pura-pura pingsan. C. Biarin Nai cari papa baru buat adek. D. Turutin aja sambil nangis. Tapi yang ada sebelum meminta dukungan suara, Nagara udah ciut duluan. Mas, kalau aku nolak weskesnya apa? Nggak ada. Kan aku cuman pingin lihat kamu cosplay jadi kucing aja. Jawaban yang seperti itu bukannya membuat Nagara lega dan bisa segera menolak. Malah membuatnya merasa guilty. Kasihan nggak sih, Nainui udah jauh-jauh nyamper ke sini. Tapi malah lo nggak mau, gar, batin Nagara ditujukan untuk dirinya sendiri. Jadi ekspresi Nagara yang awalnya kecut, masam. Sampai-sampai perasaan air lemon juga kalah dengannya. Mendadak jadi melembut dan berubah menatap Kanaya dengan mimik wajah hampir mewek. Tapi sebentar aja ya, Nai. Boleh nggak? Mau berarti. Oke, sebentar. Iya, pakainya sebentar tapi persiapannya lama. Abis memakaikan bando dan mengikatkan sabuk ekor palsu di pinggang Nagara. Yang kemudian membuat pipi laki-laki itu memerah juga memanas. Belum lagi saat Kanaya menyuruhnya menggerakkan pinggul. Pinggangnya geol-geol. Coba, Mas. Nagara tidak menjawab tapi menuruti ucapan Kanaya dengan gerakan kaku. Namun perasaannya agak membaik tatkala melihat istrinya tertawa girang. Belum selesai ternyata, sebab ketika Nagara hampir melepas bandonya, tangan Kanaya segera menahan dan menyuruh laki-laki itu duduk di pinggiran meja kerjanya. Bentar, itu tadi pemanasan. Make up-nya aja belum. Duduknya harus banget di sini, Nai. Kaki Nagara bergerak gelisah. Sedangkan Kanaya mengangguk pasti. Iya, biar tinggi aku sejajar sama Mas Gara. Jadi Kanaya merias wajah Nagara dengan posisi berdiri. Memang betul sih ketika Nagara duduk di pinggiran meja, wajah mereka juga jadi sejajar. Berhubung meja kerjanya juga lumayan tinggi. Dan kalau Nagara duduk di kursinya yang ada leher Kanaya lelah jika mesti menunduk lama. Padahal seumpama duduk di kursi, kamu bisa sambil aku pangku. Biar nggak capek nunduk. Enakan gini. Nagara pasrah saja. Selesai dengan semuanya. Kanaya menjauh dari tubuh Nagara dan melihat hasil mahakaryanya dengan senyum cerah seperti abis gajian. Dia lalu meraih kaca rias berbentuk kotak dari dalam tas selempang miliknya dan mengarahkannya ke wajah Nagara. Si suami malah mengalihkan pandangan. Nggak mau lihat. Cantik tahu, Mas. Nggak mau jadi cantik. Ya udah, ucap Kanaya santai. Coba ngeong. Hah. Kata Sok sudah tidak lagi bisa mendeskripsikan raut wajah Nagara sekarang. Ekspresinya bahkan lebih parah ketimbang pas dia ketakutan karena hal lain. Yang ini terasa lebih menakutkan. Yang paling bombastis. Nai, rengek Nagara. Sekali aja. Kanaya mengangkat jari telunjuknya ke depan mulut. Nai, aku berasa jadi sup gini. Protes Nagara. Cocok kok, Mas. Nggak mau. Buruan. Katanya abis ini kamu mau ketemu sama klien di luar. Keburu nggak bisa hapus make up loh. Mata Kanaya melirik kejam yang terletak di dinding. Hingga si laki-laki mengikuti. Semua ini membuat Nagara menyadari kontribusinya di hubungan mereka. Ini kalau seumpama tiba-tiba Kanaya menyuruhnya lompat dari atas gedung juga sepertinya Nagara sanggup. Dengan kata lain, Nagara rela melakukan apapun untuk Kanaya. Termasuk menahan malu dengan hal yang akan ia lakukan. Meo, Nai. Ulang, badan kamu naik ke meja. Posisinya kayak kucing. Nagara menurut. Meo. Bertepatan dengan itu Kanaya mengeluarkan ponselnya dan memotret pose suaminya tersebut, tanpa Nagara menyadarinya. Lalu berjalan mendekat dan menepuk halus 2 kali pantat suaminya. Baru saja Kanaya ingin menyuruhnya turun dan menyudahi aksi yang dilakukan Nagara.
Seseorang membuka pintu yang memang sejak awal lupa untuk dikunci. Siapa lagi yang berani menerobos masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu jika bukan Jovan? Hanya di kondisi darurat, biasa dia masih punya adab. Jovan kesal bukan main, 5 menit lagi mereka mesti sudah berada di tempat pertemuan dan Nagara tidak kunjung menjawab telepon darinya. Padahal laki-laki itu berkata akan menyusul Jovan di kafetaria bawah, agar asistennya itu tidak perlu bolak-balik ke atas. Tapi sudah mendekati jam pertemuan, Nagara tidak kunjung terlihat. Membuat Jovan kesal dan tandang ke ruangannya. Dia tidak berekspektasi jika tindakan tidak sopannya dengan membuka pintu ruangan seenak jidat itu akan membuat dirinya menonton kegiatan pribadi dua pasutri di dalam sana. Mana posisinya Nagara sangat ambigu sekali. Di atas meja. Belum lagi segala aksesoris yang laki-laki itu kenakan. Membuat Jovan buru-buru membanting pintu dan segera keluar, seraya berkata, "Sorry. JOVANNNCOKKK." Teriak Nagara sore sehabis ia dan Jovan selesai bertemu dengan klien. Sejak tadi Nagara benar-benar menahan diri agar tidak berkata kasar. Waktunya terlalu tipis untuk mengomel, karena ia mesti segera tandang beberes dan ke tempat pertemuan. Di mana saat di sana, Jovan mati-matian menahan tawa dan tetap menjaga wajah profesionalnya ketika tidak sengaja bertatapan dengan Nagara. Kali ini Jovan bisa sepuasnya membuka mulut dan menggelegarkan tawa hingga tidak menimbulkan suara dan perutnya terasa kaku. Dan berhubung mereka sedang tidak dalam keadaan bekerja, ia jadi bisa lebih santai. Hahaha, posisi apaan tuh tadi? Gile sup banget lo. Padahal otot gede. Jangan-jangan hasil implan. Tete lo hasil implan. Kesal Nagara. Makanya kalau mau gituan tuh kunci pintunya. Untung gue yang masuk, kalau karyawan lain gimana? Koit lo. Nggak ada karyawan yang berani nerobos masuk ruangan gue selain lo. Untungnya, jawab Jovan cuek. Dia lalu mengeluarkan rokok dari dalam sakunya dan mengambil satu batang. Lalu mengangsurkannya kepada Nagara. Bosnya yang masih kesal itu mendengus. Nggak nyebat. Sejak kapan? Lama. Gue mau hidup sehat. Jovan mendeci seraya menyalakan rokoknya. Hidup sehat apa dilarang sama bini lo? Berisik. Keduanya berdiri di pinggiran dan bersandar pada pembatas. Jovan menoleh ke samping, mengamati wajah Nagara yang masih ada sisa eyeshadow berwarna orange di kelopak matanya, sedikit. Kalau tidak diperhatikan secara detail juga tidak akan kelihatan. Kalau dipikir, agak jarang juga laki-laki yang modelannya seperti Nagara. Kalau Jovan si ogah ya disuruh-suruh melakukan hal ekstrim seperti itu. Yang ada malah ia marahin. Tapi berhubung ini Nagara yang cintanya sudah setengah modar ke istrinya jadi Jovan agak bisa mengerti. Pernah sekali dia bertanya ke Nagara, kok bisa bosnya secinta itu dengan sang istri, yang kalau boleh jujur menurut Jovan auranya seperti bocil kematian. Dan jawabannya cuman, tunggu aja ampe lo ketemu cewek yang entah gimana bisa bikin lo rela jungkir balik buat bikin dia bahagia. Ini kalau seumpama Kanaya jatuh terus ada yang luka. Sepertinya bukan perempuan itu yang menangis kesakitan tapi malah Nagara. Dan berakhir dengan dirinya yang menenangkan sang suami. Jatuh cinta tuh gimana, Gar? Yang pasti sakit ya, kan namanya aja jatuh. Serius nyet? Ya gue serius. Campur aduk lah. BTW gimana tuh kencan sama temen dating lo? Lancar. Pertanyaan Nagara membuatnya Jovan teringat dengan pertemuannya dan Nadine. Asik sih anaknya. Sebagai seorang beauty influencer jelas pakaian dan penampilannya tidak usah diragukan lagi, yahut. Fotonya saja sudah cantik, ternyata aslinya lebih cantik. Hampir saja Jovan keceplosan bilang seperti itu saat Nadine duduk di depannya. Tapi takut malah dikira gombal. So far iya. Ada rencana ngajak serius. Belum tahu, jalanin aja dulu. Lo-nya jalanin aja dulu. Tapi kalau nggak ada tujuan, dianya keburu capek.
Yang jelaslah kalau jadi laki. Udah umur segini juga, bukan lagi waktunya main-main. Umur segini gimana maksud lo? Udah tua, gue aja udah mau punya buntut. Aduh, teringat jika sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah membuat Nagara tidak bisa menahan senyumannya. Bukannya menganggap kalimat Nagara secara serius, Jovan malah balik godain lagi perihal yang tadi. Dia tersenyum menggelikan seraya berkata, "Lah udah punya kan? Orang tadi kelihatan. Bisa gerak-gerak juga ya, Pak. Lucu. TAIIL." Kanaya kira abis kepergok melakukan aksi tercela dan sangat tidak baik untuk dilihat kaum jomblo seperti Jovan. Nagara paling tidak akan kesal dan ngambek dengannya. Tapi ini begitu pulang, suaminya masih sama saja. Cium-cium wajahnya dulu, abis itu elus perut. Lalu pergi mandi. Abis itu sambil mengeringkan rambut dengan handuk, Nagara pergi ke dapur dan ikut duduk di sebelah Kanaya yang tengah membuat susu khusus ibu hamil. Yang kemarin-kemarin dia selalu membeli rasa vanila. Kali ini sengaja beli yang varian strawberry. Agar Nagara tidak ikut-ikutan minum. Nagara pikir Kanaya tidak tahu jika dirinya kadang juga suka menyeduh susu ibu hamil itu, padahal istrinya sering memergokinya di dapur. Mana minumnya di samping kulkas lalu jongkok di pojokan. Seperti takut sekali tertangkap basah. Keputusan Kanaya untuk membeli susu dengan rasa strawberry tersebut jelas awalnya membuat Nagara protes. Biasa juga beli yang vanila, Nay. Sekarang luar biasa. Walau begitu Nagara bisa apa selain pasrah. Masa iya dia protes dengan berkata, "Ya kan aku nggak suka rasa stroberi." Bisa-bisa Kanaya nggakak. "Loh, selama ini kamu ikutan minum. Pantes susunya cepat habis." Ini bukan berarti Kanaya malas bagi-bagi. Hanya iseng saja, siapa tahu Nagara akhirnya mengaku jika memiliki andil dalam cepat tandasnya susu milik dirinya. Namun agaknya suaminya terlalu gengsi untuk berkata jujur. Minum susu rasa semangka. Kanaya tiba-tiba bersenandung membuat Nagara menoleh. "Hah? Bukannya stroberi? Ish, aku lagi nyanyi." "Oh, coba ulang, Nay. Minum susu rasa semangka. Minumnya susu." Kanaya menggantung nyanyiannya dan menaik turunkan kedua alis. Meminta Nagara melanjutkan nyanyiannya itu. Punya Kanaya. "Heh, salah. Minumnya susu, makannya kacang. Hehe. Enak susunya mama-mama." Kanaya masih saja lanjut bernyanyi dan Nagara tetap menyahut dengan asal bin ngaco. "Enak banget." Gelas dan termos berisi air panas segera Nagara ambil dari tangan Kanaya dan ia yang menuangkan air panas ke dalam gelas. "Mau nicip nggak, Mas?" tanya Kanaya begitu Nagara selesai dengan susu miliknya yang juga sudah dicampur dengan air dingin. "Enggak. Enak tahu. Enakan rasa vanila." Nagara keceplosan dan ia segera menoleh ke arah Kanaya. Menatap horor wajah istrinya yang sudah menahan tawa. "Kalau berani ketawa, abis ini harus nyusuin aku." "Mana bisa gitu." "Bisa, soalnya udah nggak ada susu rasa vanila lagi," cibir Nagara sambil mencebikkan bibirnya ke bawah. "Beli dong, Pak Nagara yang terhormat. Lebih taste susu ibu hamil." "Salah. Susu dari ibu hamil maksudnya. Belum ada asinya." Tidak tahu saja Nagara jika Kanaya mati-matian berusaha membalas godaan darinya dengan akal sehat. Males tahu, setiap kali digodain selalu kalah gara-gara merasa malu. Tapi namanya juga Nagara dengan segala akal bulus dan mulut manisnya. Dia tetap saja membalas. Mana sekarang mendekat bibirnya di daun telinga Kanaya. Membuat badan perempuan tersebut merinding dan bulu kuduknya berdiri. "Masa? Nggak percaya kalau belum ada buktinya. Maksudnya gimana ya, Pak?" Kanaya mendorong dada Nagara untuk menjauh darinya. Wajahnya sudah merah padam. "Widih, dari tadi bapak-bapak mulu manggilnya. Kenapa tuh? Terus mau apa, Dedi?" tantang Kanaya tiba-tiba selepas Nagara menjauh dan berniat mengembalikan handuk ke tempat semula. Dia menyeringai.
Sial. Kanaya salah taktik. Yes, baby girl. Wanna play with daddy? AAADIEM. GELII. Loh belum diapa-apain kok udah geli. Kamu sesekali coba nyebut, Mas. Begitulah cara Nagara membalas tingkah Kanaya tadi siang. Membuat perempuan itu malu habis-habisan karena terus-menerus digoda. Budak duit. Hera P. JH, yang suka papa-papa katanya matinya mulutnya mangap. Hera, anjir, gue bingung mau chat gimana. Udah berdebu banget kayaknya nih grup. Olah, maklum kita semua sibuk berjuang mencari duit. Kecuali nyonya muda at you. Kanaya, gue diem aja. Nadine, ngepemah nggak papa, J. Asal jangan ngewi. Olah, obrolan orang dewasa, gue izin out. Nadine, cari pacar dong, cantik. Olah, buat apa kalau malah bikin tekanan batin dan galau-galau nggak jelas. Otak gue udah terlalu sibuk mikirin duit. Nadine, ASEMMM lo. Hera, kalau gue minta kalian semua jadi bridesmaid di nikahan gue mau nggak? Kanaya, gue enggak, sorry banget, Ra. Nggak sanggup. Kanaya, gue bagian konsumsi aja kali ya. Hera, nggak usah, kamu udah ada yang ngurusin, Nai. Kanaya, maksud gue, konsumsi yang bagian makan-makan aja. Hera, boleh beb. Kanaya dan Nagara baru saja keluar membeli kemeja yang akan Nagara kenakan ke pernikahan Haidan. Padahal di rumah sudah banyak sekali. Tapi begitu bertanya pakaian apa yang akan istrinya kenakan. Dan Kanaya menjawab dress warna biru muda. Laki-laki itu segera membuka lemari dan mencari bajunya yang juga senada dengan pakaian Kanaya. Dan ternyata yang warnanya plek sama persis tidak ada. Jadilah dia tandang mengajak Kanaya untuk membeli. Kan nggak harus sama, Mas. Tapi aku mau kapelan sama kamu. Nah pulangnya, mereka melewati stand penjual seblak. Kanaya sudah meneguk ludah, kepingin beli. Tapi kalau makan makanan yang pedas-pedas pasti Nagara akan ngomel. Jadi dia hanya diam saja. Namun malah Nagara yang tiba-tiba menepikan mobilnya. Membuat Kanaya heran. Kenapa, Mas? Mau seblak, Nai? Siapa? Aku. Loh, bukannya nggak suka pedas. Ya, tapi mau. Tidak tahu kenapa, Nagara merasa tergiur ketika melihat spanduk bergambar makanan itu saat lewat tadi. Dia sudah memasang wajah melas dan bibir membel. Kamu mau berarti aku juga mau. Iya, sahut Nagara pasrah. Tapi jangan yang pedas-pedas. Jadilah mereka pergi membeli. Untuk ukuran Kanaya si seblak yang ia pesan tidak pedas sama sekali. Tapi berhasil membuat mata Nagara berair dan bibirnya terasa jontor. Sampai-sampai Kanaya menghentikan suaminya. Udah ah. Itu mukanya udah kayak bendera PDIP aja. Merah banget. Tetapi Nagara tetap kekeh hendak menghabiskannya hingga tandas. Dan memang beneran dilakukan. Hasilnya, besok pagi dia bolak-balik kamar mandi sudah 4 kali, bahkan sebelum berangkat ke kantor. Nai. Lemes. Syukurin. Disuruh berhenti makan nggak mau sih. Istrinya berkacak pinggang di samping kasur. Menatap Nagara yang masih terbaring di kasur dengan mata terpejam dan badan loyo seperti agar-agar. Kanaya pikir Nagara tidak akan berangkat. Namun ternyata laki-laki itu tandang mandi setelah minum obat. Nagara baru saja mengenakan celana bahannya dan mengambil kemeja yang sudah disiapkan Kanaya. Ketika istrinya tiba-tiba masuk ke dalam kamar dengan membawa minyak kayu putih. Bentar, bajunya jangan dipakai. Ini minyakan dulu. Biar perutnya anget. Nggak mau, Nai. Loh kenapa? Malu. Masa ke kantor bau minyak kayu putih? Harus mau. Nggak. Mau nggak? Mau nggak? Ancam Kanaya yang seketika itu berdiri di depannya dan telapak tangan kirinya sudah ada di depan resleting celana yang Nagara kenakan, dengan posisi seakan bersiap meremas apapun yang ada di dalamnya. Nagara melotot. Kalau sampai beneran kejadian, yang ada dia yang susah sendiri. Akhirnya dirinya menurut,
Ya meski sambil Kanaya mengusap perutnya dengan minyak tersebut, Nagara tetap saja ngomel. Naya curang. Mainnya ngancem-ngancem titit. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.